Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Hati Siregar sebagai moderator sekaligus sebagai penyaji, dan teman saya bernama Misbahun Nur si Pakpahan sebagai penyaji kedua. Yaitu judul makalah kami adalah audit perkiraan piutang. Yang pertama yaitu A. Pengertian pemeriksaan piutang. Piutang merupakan harta perusahaan atau koperasi yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan secara kredit atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan di sini yang B yaitu sifat dan contoh piutang. Standar akuntansi keuangan mengelompokkan piutang menurut sumber terjadinya dua kategori. Dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha ini adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain ini sementara piutang yang timbul transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Dan di sini ada contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai piutang antara lain, yaitu yang pertama yaitu piutang usaha, yang kedua piutang tagih, yang ketiga piutang pegawai, yang keempat piutang bunga, yang kelima piutang muka, dan yang keenam refundable deposit atau uang jaminan, yang ketujuh piutang lain-lain, dan yang kedelapan yaitu penyisihan piutang tak tertagih. Dan di sini perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri karena sifatnya berbeda. Piutang dinyatakan sejumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Ada di sini jenis-jenis piutang, yaitu yang pertama piutang usaha, yang kedua piutang pegawai, yang keempat piutang direksi, yang kelima piutang pemegang saham, yang keenam piutang perusahaan afiliasi, yang kelima piutang lain-lain, yang keenam piutang lain-lain. Terima kasih kepada Misbahun Nur yang telah menyajikan hasil makalah kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Misbahun Nur yang telah menyajikan hasil makalah kami. Inilah hasil makalah dari kelompok 4, yaitu tentang perkiraan audit piutang. Audit perkiraan piutang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 yang berjudul audit pemeriksaan piutang dengan C, yaitu tujuan pemeriksaan piutang. Untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan pemeriksaan kas. Jika auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa intern dan piutang dan transaksi penjualan, piutang dan pemeriksaan kas berjalan dengan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat diperkecil. Beberapa ciri intern yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas adalah yang pertama yaitu adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan penjualan, mengirim barang, melakukan tagihan, memberikan otoritas atas penjualan kredit, membuat faktur penjualan, dan melakukan pencatatan. Yang kedua yaitu formulir yang digunakan bernomor urut cetak. Dan yang ketiga digunakan price list atau daftar harga jual. Dan yang keempat diadakan sub buku besar atau kartu piutang. Yang kelima, setiap akhir bulan dibuat account schedule piutang, saldo piutang. Setiap pelanggan dibandingkan dengan saldo piutang menurut buku besar, dan setiap pelanggan dikirim
modeling statement of account. Dan yang keenam, uang kas, cek atau giro diterima dari pelanggan harus disetor dalam jumlah seutuhnya. Dan yang terakhir yaitu setiap pinjaman yang diberikan kepada pengawal, direksi, pemegang saham, dan perusahaan afiliasi harus diotoritasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Dan yang D, prosedur pemeriksaan piutang. Prosedur audit dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti yang cukup untuk mendukung pendapatan atas kewajiban. Laporan keuangan. Prosedur audit piutang usaha sebagai berikut. Ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu pelajaran dan evaluasi internal, kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan lainnya, penerimaan kas. Dan yang kedua, buat top schedule dan supporting piutang pertanggal neraca. Dan yang ketiga yaitu minta against schedule dari piutang usaha pertanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa statement collectionnya. Dan yang keempat yaitu pemeriksaan mathematical account-nya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Dan yang kelima ataupun terakhir yaitu tes cek umur piutang dan beberapa customer ke subledger piutang dan sales impos. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.